Hai guys, hai everyone, hai ladies. Ketemu lagi sama aku Mi. Seneng banget bisa ketemu kalian di hari Jumat ini. Nah, hari ini aku tuh sebenarnya mau olahraga. Lihat look aku tuh sebenarnya aku tuh mau olahraga, tapi aku mau bikin video dulu tentang bagaimana cara merawat kewanitaan, merawat daerah misfi kita supaya terjaga kebersihannya dan bisa sehat. Yang pastinya sehat sih, karena kan area organ intim kita tuh sangat sensitif dan itu perlu banget dijaga supaya sehat. Ada nggak sih yang kebingungan bagaimana cara mencukur rambut kemaluan atau bulu halus yang tumbuh di daerah misfi kalian? Gimana sih cara mencukurnya? Nah, hari ini aku akan kasih tips ke kalian, terutama yang baru banget buat remaja-remaja yang kebingungan, ini rambut halus tumbuh nih perlu dicukur apa enggak. Nah, nanti aku bakal kasih informasinya, tapi jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Aku tunggu guys. Di video aku kali ini, jadi aku kasih tau dulu sebenarnya rambut kemaluan yang tumbuh di pubis, yang tumbuh di daerah misfi kita itu sebenarnya ada manfaatnya atau enggak sih? Ada manfaatnya yang pastinya, karena dengan adanya rambut halus yang tumbuh itu, rambut halus yang tumbuh di daerah misfi kita itu sebagai penjaring atau sebagai filter untuk kuman yang bisa masuk secara langsung ke daerah organ intim kita. Jadi memang tetap perlu, tapi bukan berarti kita biarkan dia melebat seperti itu, seperti kayak gak terawat gitu dan gak elok juga terlihatnya gitu. Nah, aku akan ngasih tau kalian gimana sih cara mencukur itu. Emang cara mencukurnya tuh seperti kita potong rambut biasa atau kayak gimana? Nah, aku bakal kasih pertama yang perlu kalian ketahui adalah kalian kalau mau mencukur daerah misfi itu basahi terlebih dahulu. Sama halnya kalau kalian mau cukur rambut kan, kalau misalnya kalian memang sering yang potong rambut sendiri atau ke salon pun pasti kan dibasahi dulu. Nah, seperti itu juga kalau kalian mau mencukur bulu halus atau rambut yang di daerah misfi kita. Kalian basahi dulu sambil kalian bersihkan juga sih ya. Rutinitas personal hygiene kalian lah gimana. Nah, itu kalian bersihkan terlebih dahulu baru kalian potong atau cukur. Nah, pastikan alat cukurnya itu alat cukur yang baru, bukan yang misalnya kalian habis pakai untuk mencukur bulu ketiak atau habis waxing mencukur bulu kaki, tangan, itu kalian pakai. Kalian harus pastikan alat cukur itu memang khusus untuk daerah kewanitaan kalian sendiri. Jadi bedakan alat cukur itu. Jadi dia punya sendiri terkhusus gitu, dan pastikan itu kalau bisa baru, bukan kalau bisa sih, harus baru. Jadi alat cukur itu harus baru. Kalau kalian yang memang terbiasa untuk waxing ke salon ya terserah sih, itu juga bisa karena itu juga udah terjamin kebersihan. Yang penting setiap kalian mau melakukan pencukuran itu pastikan semuanya dalam keadaan bersih, baik tangan kalian, daerah kewanitaan kalian, dan juga alatnya. Karena bakteri itu cukup cepat banget masuk ke daerah organ intim kita. Jadi kita harus lebih prepare well banget kalau kita mau ngebersihin daerah misfi. Nah, yang pertama tadi sudah ya, membasahkan terlebih dahulu. Yang kedua, alat cukurnya itu harus bersih. Nah, yang ketiga, sebelum kalian mencukur pakai alat itu, kalian gunting dulu. Sebenarnya panjangnya itu kan tergantung ya rambut yang tumbuh di misfi kalian. Tapi kalau bisa kalian potong dulu, sisakan 2 cm pada saat kalian mencukur bulu halus itu. Kalian gunting dulu dengan gunting biasa, dan atau bisa juga gunting pakai si alat cukur itu, kalian regangkan terus kalian cukur. Nah, setelah itu barulah kalian cukur di dekat daerah kulit bagian area kewanitaan kalian, tapi jangan ditekan agar tidak terjadi perlukaan, karena kalau terjadi perlukaan yang ada luka itu nanti menjadi biang bakteri. Jadi kalau misalnya kita lagi cebok nih, nah air itu kan nggak semestinya atau nggak semuanya bersih.
Terus juga celana dalam yang kita pakai itu juga kalau lembab, keringat, itu akan jadi bakteri, bisa masuk dari perlukaan yang ada di daerah misfi kita. Jadi usahakan berhati-hati pada saat mencukur. Jadi nggak usah ditekan dan sisakan beberapa milisenti gitu ya, supaya itu juga bisa menjaring bakteri atau virus atau kuman yang mungkin bisa masuk dengan cepat ke area organ intim kita gitu. Itu maksud aku. Jadi jangan dicukur gundul gitu habis. Jadi harus disisakan juga supaya kita bisa menfilter bakteri dan kuman yang mungkin bisa aja masuk dengan cepat. Seperti itu. Paham ya guys? Oke, lanjut. Nah, terus yang perlu kalian pastikan juga kalau kalian mau pakai krim cukur atau krim supaya bisa mempermudah kalian untuk mencukur, pastikan krim yang kalian gunakan itu tidak mengandung alkohol. Sekali lagi, tidak mengandung alkohol. Jadi kalau kalian merasa ragu krim itu mengandung alkohol atau tidak, ya mending nggak usah sih. Kalau aku sih jujur aku nggak pernah pakai krim untuk misalnya kan kalau kita bau nyukur bulu tangan, bulu kaki yang memang dijual di Maret itu kan mengandung alkohol. Nah, aku nggak pernah pakai itu untuk aku jadikan krim di daerah kewanitaan aku. Jadi aku nggak pernah pakai krim. Jadi benar-benar hanya membasahkan, menggunting dan mencukur, lalu dibasuh lagi dengan bersih. Itu kalau aku sih. Tapi aku mau kasih tips ke kalian, kalau kalian mau pakai krim atau gel itu pastikan tidak mengandung alkohol, seperti itu. Ya guys, kalian ingin mencukur itu pastikan kalian itu mencukurnya tuh searah gitu. Kan rambut kewanitaan itu kan lurus gitu ya ke bawah gitu. Kalian harus mencukurnya tuh seperti ini. Jadi benar-benar searah, nggak dari sini habis itu kalian kayak gini terus gini lagi atau apalagi kalian naik ke atas. Nggak. Jadi pastikan kalau kalian mencukur itu kalian mencukur daerah vagina daerah kewanitaan kalian itu dari atas terus ke bawah. Jadi searah. Pastikan sisakan untuk beberapa senti, bukan beberapa senti, pokoknya mah sisakan sedikit supaya tidak gundul gitu. Karena kalau terlalu gundul juga itu pasti kayak nanti tuh ya tumbuhnya tuh bakal tajam dan gatal gitu. Pernah nggak sih cukur bulu kemaluan itu sampai gundul banget dan akhirnya gatal? Aduh, itu sumpah nggak enak banget. Jadi sisakan, tujuannya sih untuk kenyamanan dan memang untuk menfilter kuman-kuman yang mungkin aja bisa masuk. Nah, yang terakhir yang kalian harus pahami itu setelah kalian mencukur itu kalian jangan menurut aku juga jangan kalian yang pakai pewangi kewanitaan atau gel atau krim. Jadi hindari dulu semua pemakaian produk-produk yang memang mengandung pewangi dan alkohol. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Yang pasti ya yang kalian harus terapkan ini, jangan mencukur sampai gundul. Pilih alat pencukur yang memang baru dan bedakan alat pencukur untuk kaki, tangan, dan area kewanitaan itu tersendiri. Terus cukur dengan searah. Itu sih yang paling penting, dan jangan menggunakan produk-produk yang mengandung pewangi dan alkohol. Seperti itu guys, semoga bermanfaat. Dan aku sekarang mau olahraga, jadi kalian juga jangan lupa olahraga ya. Karena COVID ini sebenarnya kan membunuh imun kita. Jadi kita harus selalu bugar dan sehat, positive thinking supaya kita terhindar dari segala penyakit. Penyakit kan gak cuma penyakit menyerang organ tubuh, tapi mental juga. Jadi kalian harus happy dan sehat. Gitu aja guys yang bisa aku sampaikan kalian. Jangan lupa nonton video aku sebelumnya dan nonton juga video aku selanjutnya. Ketemu lagi, mungkin besok aku akan bikin video lagi buat kalian. Oke guys, bye bye. Thank you banget buat yang sudah nonton. I love you. Hi guys, hi ladies, hi everyone. Senang banget ketemu kalian di hari Jumat
Please support aku, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Subscribe sekarang, klik tombol subscribe. Thank you guys, love you all.